memberikan andil ya atau memberikan sumbangan inflasi, dan ada 2 kelompok yang memberikan andil deflasi, serta ada 1 kelompok yang tidak memberikan andil atau sumbangan, dalam artian bahwa tidak terjadi perubahan indeks ya, yaitu adalah kelompok pendidikan. Kalau kita lihat dari sisi andil inflasi pada kelompok pengeluaran pada Februari 2020, ini yang terbesar ada di kelompok transportasi, ya, tercatat 0,11%, kemudian diikuti oleh penyediaan makan minum restoran, ini sebesar 0,07%, kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kemudian juga kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok kesehatan, serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, ini memberikan andil inflasi masing-masing sebesar 0,01%. Sedangkan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya ini tercatat memiliki andil atau sumbangan deflasi sebesar minus 0,01%. Ada beberapa kelompok pengeluaran ya yang tercatat memiliki andil inflasi maupun deflasi yang sangat kecil ya, 0,00, ini dalam artian masih kalau kita digitnya diperlebar, ini kelihatan bahwa ini terjadi inflasi maupun deflasi. Seperti kelompok pakaian dan alas kaki, ya, ini mempunyai andil yang sangat kecil, ya. Kemudian kalau kita lihat inflasi mantumannya pada Februari 2021, kelompok pengeluaran yang tertinggi terjadi pada kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran, ini sebesar 0,92%, kemudian diikuti oleh transportasi sebesar 0,80%, kelompok kesehatan sebesar 0,40%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,29%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,12%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,06%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,04%, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,03%. Sedangkan pengeluaran yang mengalami deflasi, ya, ini kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,12%, kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,02%. Sedangkan satu-satunya kelompok yang tidak mengalami perubahan indeks ya, yang sudah disampaikan tadi, yaitu kelompok pendidikan. Kemudian kalau kita lihat untuk inflasi tahun kalender menurut kelompok, ini yang tertinggi ada di kelompok penyediaan makanan, minuman, restoran sebesar 0,19%, ya, diikuti oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,98%. Untuk inflasi tahun ke tahun atau year on year-nya pada Februari 2021 ini tercatat bahwa seluruh kelompok mengalami inflasi, di mana inflasi tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,33%. Kelompok yang juga memiliki inflasi year on year-nya yang cukup besar, ya, ini adalah kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran sebesar 3,17%, kelompok kesehatan 2,21%. Sedangkan untuk inflasi tahun kalender yang ada di bawah 2%, yaitu perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga,
yang tercatat 1,32%, transportasi 1,12%, kelompok pakaian dan alas kaki 1,09%. Kemudian dilihat dari tinjauan pada kelompok energi pada Februari 2021 secara man-to-man ini menunjukkan terjadi inflasi sebesar 0,01% dengan andil inflasi yang sangat kecil ya. Kalau di 2 digit ini hanya 0,0. Adapun untuk besaran inflasi tahun kalender ini sebesar 0,01% serta untuk year on year-nya terjadi deflasi sebesar 0,14%. Untuk komponen bahan makanan pada Februari 2021 secara man-to-man menunjukkan deflasi ya 0,07% dengan andil atau sumbangan deflasi sebesar 0,01%. Sedangkan untuk tahun kalender ini 1,25%, sedangkan year on year-nya 0,34%. Selanjutnya kita lihat komoditas utama penyumbang inflasi selama bulan Februari 2021 ini meliputi angkutan udara ya ini yang paling besar, kemudian diikuti oleh tarif jalan tol, cabai rawit, ayam bakar, ya cabai merah ini cabai cukup pedas ya pada bulan Februari. Ini untuk yang cabai rawit menempatin peringkat ketiga, merah peringkat 5 untuk komoditas penyumbang inflasi ya mulai pertengahan Februari ini memang cabai cukup pedas di Jawa Timur. Kemudian selanjutnya adalah es ya untuk penyumbang inflasi, pemeliharaan atau servis, siomay, daging sapi, kemudian obat dengan resep dokter ya. Kemudian untuk ada 10 komoditas juga yang memberikan penyumbang deflasi ya. Ini ada beberapa seperti emas perhiasan ya. Ini yang menempatin urutan pertama, kemudian disusul oleh daging ayam ras, tomat, kemudian melon, semangka, tarif kereta api, pisang, apel, minyak goreng, dan jeruk ya. Itu beberapa komoditas yang memberikan sumbangan kepada inflasi maupun deflasi. Selanjutnya di slide berikutnya kita lihat dan kita bandingkan inflasi untuk antar ibu kota provinsi yang ada di Pulau Jawa. Ini menunjukkan bahwa semua ibu kota provinsi yang ada di Pulau Jawa ini mengalami inflasi ya. Seperti Surabaya ini adalah yang tertinggi ya, 0,29%. Selanjutnya Serang 0,19%, DKI 0,18%, Semarang 0,16%, Yogyakarta 0,14%, dan yang paling rendah terjadi di Kota Bandung yang tercatat 0,09%. Secara tahun kalender ini tertinggi ada di Yogyakarta 0,68%, diikuti Surabaya 0,66%, kemudian yang terendah ada di Bandung 0,19%. Sedangkan year on year-nya yang tertinggi ada di Serang ya 1,75%, diikuti Yogyakarta 1,41%. Sedangkan yang terendah ada di kota Surabaya yang sebesar 1,15%. Itu yang berkaitan dengan inflasi. Selanjutnya kita menginjak ke nilai tukar petani pada kondisi Februari 2021, ya, di mana kondisinya adalah nilai tukar petani pada
Februari 2021 ini turun ya sekitar 0,29% dari 100,67 menjadi 100,38. Di mana NTP pada Februari 2021 ini lebih rendah bila kita bandingkan dengan NTP pada bulan yang sama di tahun sebelumnya, yaitu Februari 2020 yang sebesar 103,16. Namun masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan NTP pada Februari 2019 yang tercatat 100,13. Jika dilihat menurut subsektor, pada Februari 2021, NTP subsektor tanaman pangan dan NTP subsektor peternakan ini mengalami penurunan, sedangkan NTP subsektor yang lain ini mengalami kenaikan. NTP subsektor hortikultura misalnya ini mengalami kenaikan tertinggi sebesar 3,30%, kemudian diikuti oleh NTP subsektor perikanan ya dengan kenaikan sebesar 1,10%, sedangkan NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat mengalami kenaikan terendah sebesar 0,11%. Untuk NTP subsektor yang mengalami penurunan paling besar terjadi di NTP subsektor tanaman pangan, ini turun 1,18%, diikuti oleh peternakan, ini turun 0,12%. Kenaikan NTP subsektor hortikultura disebabkan karena adanya kenaikan beberapa komoditas hortikultura, kondisi cuaca yang terus-menerus hujan, sehingga stok di petani ini menjadi berkurang. Kemudian di slide berikutnya kita lihat bahwa perkembangan NTP pada bulan Februari 2021 ya secara year on year-nya ini mengalami penurunan sebesar 2,69%, sedangkan untuk NTP tahun kalendernya ya, dibandingkan dengan misalnya Desember 2020 ini mengalami penurunan sebesar 0,42%. Jadi secara rinci untuk NTP masing-masing subsektor bisa di slide di paparan tersebut. Kemudian di slide berikutnya kita lihat ada 10 komoditas utama yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani pada Februari 2021. Yang pertama adalah cabai rawit, ini mengalami kenaikan harga sebesar 1,34% dan memberikan andil sebesar 0,34%. Kemudian diikuti oleh jagung, bawang merah, tebu, sapi perah, kemudian buncis, cengkeh, kacang hijau, kacang kedelai, dan wortel. Sedangkan untuk 10 komoditas utama yang menghambat kenaikan indeks harga yang diterima petani, yang pertama adalah gabah, yang mengalami penurunan harga 0,81% dengan memberikan andil minus 0,57%. Ini kemudian diikuti oleh ayam ras pedaging, sapi potong, kemudian tomat, kentang, ketela pohon, jeruk, kemudian kacang tanah, ayam kampung atau buras, dan ketimun. Ya. Untuk lebih detail silakan dilihat. Kemudian untuk komoditas utama yang mendorong kenaikan indeks harga yang dibayar petani pada Februari 2021 ini yang mempunyai peran terbesar ada di urea ya 0,05%, diikuti oleh cabai rawit, bawang putih, beras, cabai merah, terung, rokok kretek filter, ikan tongkol, buncis, dan ikan layang. Sedangkan untuk komoditas yang menghambat kenaikan indeks harga yang
dibayar petani untuk Februari 2021 ini yang mempunyai andil yang paling besar ada di pangkalan sapi, ya. Kalau kita klasifikasikan adalah umur yang lebih dari 12 bulan, ini mengalami penurunan harga sebesar 0,27% dan memberikan andil 0,03% ya. Kemudian diikuti oleh tomat sayur, ketimun, bibit bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras, bawang merah, kelapa tua, gula pasir, dan jeruk ya. Untuk lebih detail silakan dibaca di slide. Kemudian kita lihat, kita bandingkan ada 5 provinsi yang ada di Pulau Jawa yang melakukan penghitungan NTP pada Februari 2021. Seluruh provinsi ini mengalami penurunan NTP. NTP Provinsi DIY ini mengalami penurunan yang terbesar mencapai 0,96%. NTP DIY juga merupakan terendah bila dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Pulau Jawa. Kemudian di slide berikutnya kita lihat nilai tukar khusus untuk usaha rumah tangga pertanian yang ada di Jawa Timur ini turun sebesar 0,43% dari 100,62 menjadi 100,19 ya. Dari 5 subsektor, ini ada 2 subsektor yang mengalami penurunan ya. Subsektor tanaman pangan misalnya 1,45%, kemudian tanaman perkebunan rakyat 0,32%, sedangkan subsektor yang mengalami kenaikan terbesar ada di subsektor hortikultura sebesar 3,42%, diikuti oleh subsektor perikanan sebesar 1,03% dan subsektor peternakan 0,03%. Selanjutnya kita menginjak ke nilai tukar nelayan. Ya. Kondisinya adalah Februari 2021, di mana NTN Jawa Timur ini mengalami kenaikan secara terus. Ini seperti 2 bulan sebelumnya pada Februari 2021 NTN Jawa Timur ini naik 1,89% dan dari 96,60 pada bulan Januari 2021. Kemudian untuk berikutnya kenaikan ini tentunya disebabkan karena kenaikan indeks yang diterima nelayan ini jauh di atas kenaikan indeks yang dibayar nelayan. Ini masing-masing naik 2,01% dan untuk yang indeks yang dibayarkan 0,12%. Ya. Bila kita bandingkan NTN Desember 2020, ya, di mana ada tahun kalender, NTN pada Februari naik sebesar 2,25%, sedangkan bila dibandingkan dengan bulan Februari 2021, year-on-year-nya NTN pada Februari 2021 ini naik 1,32%. Kemudian yang kita lihat kenaikan NTN pada Februari 2021 ini diakibatkan karena kenaikan harga ikan tangkap yang melebihi kenaikan harga-harga kondisi cuaca, harga-harga maksud saya, adanya kenaikan harga-harga barang yang dikonsumsi dan biaya produksi ini yang mengakibatkan kenaikan NTN. Ini juga disebabkan oleh kondisi cuaca buruk yang membuat nelayan tidak melaut sehingga harga ikan menjadi melonjak. Ada 10 komoditas utama ya yang mendorong kenaikan indeks harga yang diterima oleh nelayan pada Februari 2021
Yang pertama adalah cumi-cumi, ya, ini ngalamin kenaikan 7,71% dengan andil 0,56%. Kemudian diikuti oleh ikan layang, ikan kakap, rajungan, ikan tenggiri, ikan teri maksud saya, ikan tongkol, ikan layur, udang laut, ikan cakalang, serta kepiting laut. Sedangkan untuk 10 komoditas utama yang menghambat kenaikan indeks harga yang diterima nelayan, posisi pertama ikan putih yang mengalami penurunan penurunan harga sebesar 7,79% dan memberikan andil minus 0,03%. Ya. Kemudian diikuti oleh gurita, ikan kurisi, ikan selar, ikan belanak, ikan manyung, ikan pari, ikan baronang, dan ikan bawal. Kemudian di slide berikutnya ada 10 komoditas utama yang menyebabkan kenaikan harga yang dibayar nelayan pada bulan Februari 2021 adalah cabai rawit yang mengalami kenaikan harga sebesar 13,71% dan memberikan andil 0,02%. Kemudian diikuti oleh upah angkut, ya, ke TPI tentunya, ikan layang, beras, cabai merah, ikan tongkol, rokok kretek filter. Ini kita bisa lihat bahwa ini mengalami penurunan harga, ya. Seperti ketimun ini mengalami penurunan harga sebesar 12,46% dan memberikan andil minus 0,02%. Selanjutnya diikuti oleh tomat, tomat sayur, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, gula pasir, jeruk, kelapa tua, sawi hijau, dan ikan mujair. Ya. Untuk lebih detail silakan nanti dipaparkan, dibagikan. Kemudian dari 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa yang melakukan penghitungan NTN pada Februari 2021, hanya Jawa Barat yang mengalami penurunan NTN-nya. Jawa Timur ini mengalami kenaikan yang tertinggi, ya, naik sebesar 1,89%. Jawa Tengah mengalami kenaikan yang kecil, ya, ini naik sebesar 0,21%. Sedangkan untuk Provinsi DKI Jakarta ini merupakan provinsi dengan NTN terendah 96,21%. Sedangkan provinsi dengan NTN tertinggi ada di Yogyakarta dengan NTN sebesar 116,69. Itu yang berkaitan dengan NTN, kita menginjak ke pariwisata. Ya. Kita lihat perkembangan pariwisata, ternyata bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara kita ini yang masuk ke Jawa Timur, ini pada Februari 2021 ini merosot tajam. Ya, ini ada beberapa memang pembatasan-pembatasan yang salah satunya memberikan larangan, ya, WNA untuk masuk ke Indonesia, termasuk adanya surat edaran BNPB, ya, untuk sebetulnya semua dilakukan untuk memutus mata rantai yang di antara warga negara asing, ya, untuk yang larangan untuk WNA-nya ke Indonesia. Kemudian kita lihat bahwa ada 20 kunjungan, ya, Wisman yang masuk ke Jawa Timur, ya, pada Januari 2001. Ini satu kunjungan berasal dari Malaysia. Kemudian sisanya yaitu 19 kunjungan merupakan WNI yang tercatat sebagai penduduk di luar negeri yang pulang kembali. Kunjungan dari warga negara berkebangsaan Malaysia
ini turun ya cukup tajam 87,5% bila kita bandingkan dengan Desember 2020 ya. Dan bila dibandingkan dengan kunjungan pada bulan yang sama tahun sebelumnya, ini jumlah kunjungan dari warga negara berkebangsaan Malaysia ini turun 100%. Kunjungan pendul ke Jawa Timur ini Januari 2021 ini naik sebetulnya 5,6%. Kemudian dibandingkan Oktober ya 2020 ini yang mengalami yang tentunya yang mencapai 17 kunjungan ya. Sedangkan bila dibandingkan dengan Januari 2020 kunjungan pendul ini mengalami penurunan sebesar 99,55%. Kemudian bila dicermatin selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2021, kunjungan Wisman ke Jawa Timur ini tahun 2018 ini merupakan kunjungan yang terbanyak ya, sebesar 320 ribu kunjungan. Sementara itu kunjungan Wisman ini terjadi pada Januari 2018 yang merupakan kunjungan yang terbanyak yang mencapai 21.532 kunjungan. Pada bulan-bulan yang akan datang, ini kita berharap bahwa kondisi ini akan membaik seiring dengan semakin berkurangnya tingkat bahaya kesehatan akibat pandemi, ya, yang secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan untuk pencabutan larangan bepergian. Kemudian di slide berikutnya kita lihat tingkat penghunian kamar untuk hotel berbintang pada Januari 2021 ini sebesar 38,63% atau mengalami penurunan sebesar 9,14 poin ya dibandingkan dengan Desember 2020 yang mencapai 47,77%. Namun secara year on year, hotel bintang ini pada bulan Januari 2021 bila bandingkan Januari 2020 ini mengalami penurunan sebesar 10,06% poin dari 48,69%. Ini harapan ke depan bahwa TPK untuk hotel bintang ini terus berangsur mengalami peningkatan dan mudah-mudahan menjadi normal kembali. Untuk usaha perhotelan di Jawa Timur akhir-akhir ini memang sudah mulai menggeliat ya, beberapa hotel baik itu bintang maupun non bintang ini sudah mulai beroperasi kembali walaupun memang tamu hotel yang menginap masih relatif sedikit bila dibandingkan dengan kondisi saat normal. Kemudian di berikutnya bahwa pada Januari 2021 ini rata-rata lama menginap untuk tamu asing di hotel bintang sebesar 1,93 hari dan rata-rata lama menginap tamu Indonesia di hotel berbintang sebesar 1,67 hari. Ya, sedangkan rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu Indonesia atau kita gabungkan untuk hotel yang berbintang ini selama 1,67 hari. Jadi lama tamu asing menginap di hotel berbintang ini berkisar antara 1 sampai dengan 2 hari. Sedangkan tamu-tamu Indonesia yang menginap di hotel berbintang ini berkisar 1 sampai 2 hari. Itu yang berkaitan dengan pariwisata. Kemudian kita menginjak kepada luas panen dan produksi padi di Provinsi Jawa Timur tahun 2020, di mana sebetulnya kami sudah melakukan rilis pada bulan Oktober 2020 dan waktu itu adalah kita memang
untuk sampai dengan November, Desember memang tidak melakukan spot di lapangan karena memang belum waktunya pada saat kami rilis pada Oktober 2020. Nah, sekarang dengan habisnya bulan di 2020 ya, maka kami sudah bisa menghitung luas panen dan produksi padi di Provinsi Jawa Timur untuk angka tetapnya. Kita lihat di slide berikutnya. Ya. Nanti ada di mana latar belakang ini sebetulnya sudah kami lakukan ya, untuk sudah kami sampaikan juga pada angka sementara di Oktober ya, bahwa data padi ini memang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan secara terus-menerus ya, termasuk juga kita lakukan perbaikan untuk metodologi ya, di mana kita bisa menghasilkan data produksi padi dengan objektif measurement ya, dan tentunya menggunakan teknologi yang terkini, metodologinya pun juga transparan, kemudian up to date ya. Ini sebetulnya KSK merupakan kerjasama ya, bukan hanya dari BP saja, tetapi ada BPPT, ada Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria, Tata Ruang BPN, BIK, dan Lapan. Kemudian selanjutnya kita lihat bahwa untuk menghitung produksi padi ini sebetulnya ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah luas panen, karena dengan data luas panen kita bisa melihat luas lahan sawahnya berapa, kemudian metode yang kita gunakan juga apa. Kemudian dari sisi produktivitas kita melakukan ubinan ya, sehingga kita bisa mendapatkan produksi gabah ya, berapa dari sisi dengan metode ubinan. Untuk itu kita bisa melihat ya, untuk produksi beras ini bisa kita lihat dari perkalian antara luas panen dengan produktivitas ya. Nah, itu untuk gabah kering panen, kemudian kita lakukan konversi menjadi gabah kering giling, selanjutnya juga kita lakukan konversi sampai dengan menjadi beras. Selanjutnya kita lihat luas lahan baku sawah yang sudah ditetapkan oleh ATR ya, BPN. Ini dari luas lahan baku sawah secara nasional tahun 2019 ini ada sekitar 7.463.000-an hektar ya. Dan kalau kita lihat untuk menurut provinsi, Jawa Timur masih menempatin peringkat pertama ya. Ada sekitar 1.214.000 hektar ya yang ada di Jawa Timur, yang selanjutnya berturut-turut ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan ya. Ini yang memberikan luas lahan baku sawah yang cukup luas ya. Kemudian dari sisi metodologi ya, kita memang menggunakan gadget ya untuk menghasilkan data ya. Untuk titik-titik koordinat pun juga kita bisa lihat ya, di slide berikutnya kita bisa lihat di metodologinya ya, bahwa kita sudah melakukan grading ya dari peta rupa bumi yang ada di BIK ya, kemudian ada peta-peta administrasi, peta lahan baku sawah dari instansi yang terkait, kemudian peta tutupan. Nah, setelah itu kita lakukan grading ya. Dengan kondisi yang seperti itu, kita sudah bisa melakukan seleksi ya untuk segmen-segmen yang terpilih, kemudian juga dengan segmen yang terpilih kita nanti akan melakukan pengujian supaya koordinat segmen yang terpilih
tidak bisa dilakukan kalau tidak ada di posisi radius yang sudah ditentukan. Makanya berkaitan dengan KSA ini tidak ada moral hazard petugas ya, karena betul-betul ini dari sisi koordinat terpuji. Selanjutnya bagaimana angka tetapnya, kita bisa lihat di slide berikutnya bahwa total luas panen ya untuk tahun 2020 kondisi Januari sampai dengan Desember tercatat 1,75 juta hektar untuk luas panennya. Ini kalau kita lihat dibandingkan dengan periode yang sama Januari Desember 2020 ini mengalami peningkatan ya sekitar 0,05 juta hektar atau sekitar 3,05%. Kemudian kita bisa lihat ya untuk potensi Januari, Februari sampai dengan April ya. Ini kita bisa melihat dari sisi fase tumbuh padi ya, di mana ada generatif di Januari, ini nanti akan panen di Februari, vegetatif akhir atau vegetatif tahap kedua ini nanti akan di Maret. Jadi itu dari fase tumbuh padi ini bisa kita lihat ya bahwa Januari April ini merupakan juga angka potensi ya di mana ini bisa kita update nanti di bulan-bulan berikutnya ya, di mana kalau terjadi normal ini biasanya antara angka potensi dengan angka realisasi ini tidak jauh berbeda, tetapi kalau ada kejadian-kejadian seperti misalnya banjir, ini tentunya akan berbeda dengan angka proyeksi, termasuk juga bukan hanya banjir ya, tetapi misalnya ada longsor, kemudian juga ada hama ya, serangan dari hama. Inilah yang bisa membedakan antara angka potensi dengan angka realisasi. Kalau kita lihat pada Supron 1 ya, misalnya Januari sampai dengan April 2021 yang tercatat 0,86 juta hektar ya diperkirakan luas panennya. Ini kalau kita sandingkan dengan periode yang sama ya, Supron 1 pada 2020 ini mengalami peningkatan ya sekitar 0,14 juta hektar atau sekitar 18,8%. Kemudian kalau kita lihat, kita bandingkan dengan periode yang sama di 2019, ini mengalami kenaikan 0,05 juta hektar atau sekitar 6,40%. Ya. Kemudian bagaimana terkait dengan produksi padinya? Ya. Bahwa kita lihat luas panen tadi mengalami peningkatan, ini seiring dengan luas panen untuk produksi padi di Januari sampai dengan Desember 2020 ini mengalami peningkatan juga menjadi sebesar 9,94 juta ton gabah kering giling ya, atau kita biasa singkat dengan GKG. Kalau kita bandingkan dengan periode Januari sampai dengan Desember 2019, ini mengalami peningkatan ya di Januari sampai dengan Desember 2019, ini tercatat 9,58 juta ton gabah kering giling, ini meningkat 0,36 juta ton, ya, atau sekitar 3,79%. Kemudian kalau kita lihat untuk angka potensi Januari sampai dengan April ya di 2021 ini tercatat 4,98 juta ton gabah kering giling. Ini
meningkat 0,78 juta ton gabah kering giling atau sekitar 18,64% bila dibandingkan dengan tahun 2020 pada periode yang sama. Kalau kita bandingkan dengan 2019 di periode Januari sampai dengan April, ini juga mengalami kenaikan 0,44 juta ton atau sekitar 9,62% ya, dengan catatan tidak terjadi kondisi bencana alam termasuk serangan dari hama. Kemudian kita lihat untuk berikutnya terkait dengan produksi padi ya. Ini setiap bulannya kita bisa melihat ya puncak-puncak panen ya untuk di 2019 terjadi pada Maret, kemudian di tahun 2020 ini puncak panennya ada di April dan untuk 2021 ini diperkirakan puncak panennya ada di Maret ya. Karena kita tahu di akhir-akhir tahun 2020 ini memang terjadi curah hujan yang ini bisa dimanfaatkan untuk tanam padi. Ya. Kemudian dari sisi harga, ya ini kita bisa lihat dari sisi harga untuk sebelumnya, belum. Ya di slide harga ini memang terjadi fluktuasi ya bahwa kondisi untuk harga pada Desember ini biasanya meningkat, akan tetapi di Februari ini harganya sudah kembali seperti semula pada kondisi di November ya untuk sekitar 5.200-an rupiah per kilo. Kemudian selanjutnya kita lihat untuk produksi beras ya bahwa untuk produksi beras ini tercatat 6,71 ya juta ton beras pada periode Januari sampai dengan Desember 2020. Ini mengalami peningkatan 0,21 juta ton atau sekitar 3,80% ya, di mana pada 2019 tercatat 5,50 juta ton beras. Ya. Kemudian kita lihat untuk Subron 1 atau Januari sampai dengan April 2021, ini yang merupakan lagi-lagi saya tekankan bahwa ini adalah angka potensi, ini diperkirakan 2,86 juta ton beras ya untuk di 2021 ini diperkirakan naik ya dibandingkan dengan 2019 ini sekitar 9,62%, dibandingkan 2020 naiknya 18,64%. Selanjutnya ini beberapa catatan ya terkait dengan luas padi dan produksi padi di 2020 bahwa fenomena La Nina ini tidak berdampak ya pada penurunan produksi padi pada tahun 2020 yang seperti yang dikhawatirkan banyak pihak kondisi 2020 ya. Di mana kondisi curah hujan pada akhir 2020 ini memberikan dampak yang positif terhadap kondisi pertanaman ya sehingga ini berpotensi untuk meningkatkan luas panen sepanjang Januari sampai dengan April 2021. Kemudian untuk kinerja daripada produksi padi ya atau kita konversi menjadi beras ini relatif terjaga pada sepanjang 2020, namun perlu menjadi perhatian bahwa produksi padi perlu lihat distribusi antar kabupaten kota karena kabupaten kota ada yang memang potensi tanaman pangan dalam hal ini padi ya ada juga yang tidak potensi padi
di beberapa kabupaten. Makanya sekali lagi terjadinya surplus ini agar menjadi perhatian bahwa ini antar kabupaten kota juga berbeda. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada siang hari ini, ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada rilis 1 Maret 2021. Mudah-mudahan dengan angka yang terbaru ini bisa lihat kondisi yang terjadi, ya, baik itu inflasi, nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, pariwisata, dan angka tetap luas panen dan produksi padi di Jawa Timur. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.